Video kali ini kita akan membahas mengenai 3 topik. Yang pertama, pengertian etika dan pemasaran. Yang kedua, sumber-sumber hukum etika pemasaran dalam Islam. Dan yang ketiga, etika pemasaran dalam Islam. Pengertian etika dan pemasaran. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Latin yang yaitu etius yang berarti kebiasaan atau karakter. Pengertian ini lambat laun berubah menjadi suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan dari segi terminologi, etika merupakan aturan-aturan mengenai tingkah laku individu dalam masyarakat beradab, tata cara formal, atau tata krama lahir untuk mengatur hubungan antar pribadi sesuai dengan status sosial masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah perilaku seseorang dalam menentukan sikap baik maupun buruk dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Pengertian pemasaran. Menurut para ahli dari Amerika Marketing, pemasaran adalah sebagai fungsi organisasi dan sekumpulan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen dan mengelola hubungan yang bermanfaat bagi organisasi dan pemegang kepentingan. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pedagang dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Berhasil tidaknya pemasaran dalam mencapai tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka di bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang lainnya. Jadi bisa didefinisikan, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sumber-sumber hukum etika pemasaran dalam Islam. Sumber yang menjadi landasan ada dua. Yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sumber hukum yang kedua yaitu adalah Al-Hadis, diriwayatkan dari Malik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus tiada lain kecuali supaya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia di segala bidang. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang pedagang. Dalam berdagang, Rasulullah menjadi contoh langsung bagi para pebisnis. Rasulullah dalam berdagang tidak hanya terfokus terhadap keuntungan semata, tetapi mencontohkan prinsip-prinsip Islami agar tidak ada pihak yang dirugikan. Etika pemasaran dalam Islam. Pertama-tama akan kita bahas terlebih dahulu pengertian dari etika pemasaran dalam Islam. Dalam hazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sangat luas dan dikembangkan oleh dalam pengaruh filsafat Yunani hingga Sufi. Ahmad Amin berpendapat bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Pemasaran Islam, menurut Herman Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran,
dan perubahan nilai dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan etika pemasaran Islam adalah prinsip-prinsip syariah marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam, yaitu memiliki kepribadian spiritual atau takwa, jujur atau transparan, berlaku adil dalam bisnis, bersikap melayani, menepati janji, dan jujur. Kemudian akan kita bahas mengenai prinsip etika pemasaran dalam Islam. Ada 9 etika pemasaran yang menjadi prinsip Islamic marketing dalam menjalankan fungsi pemasaran, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Seorang pedagang dalam menjalankan bisnisnya harus dilandasi sikap takwa dengan selalu mengingat Allah, bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas melayani pembelinya, hingga hendaknya sadar penuh dalam responsif terhadap prioritas yang telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Kesadaran akan Allah hendaknya menjadi sebuah kekuatan pemicu dalam segala tindakan, sesuai dengan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Yang kedua, berlaku baik dan simpatik atau sidik. Berlaku baik, sopan dan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan langkah tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang sangat tinggi dan mencakup semua sisi manusia. Al-Quran juga mengharuskan pengikutnya untuk berlaku sopan di setiap hal, bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh, tetapi tetap harus berbicara dengan ucapan dan tindakan yang baik. Yang ketiga, berlaku adil dalam bisnis atau al-adl. Islam mendukung prinsip keadilan. Secara umum, Islam mendukung semua prinsip dalam pendekatan keadilan terhadap etika, namun dalam proporsi yang seimbang. Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan dan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam hubungan dagang atau kontrak bisnis. Di samping itu, sikap berbisnis tidak membeda-bedakan. Adil di hadapan memperlakukan semua konsumen dengan sama, dengan sikap secara adil, yaitu tergambar semua dalam stakeholder. Semuanya harus merasakan keadilan. Tidak boleh ada satupun pihak yang merasa terzolimi, terutama bagi 3 stakeholder utama, yaitu pemegang saham, pelanggan, dan karyawan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar sekesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat." Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati atau hidmah. Sikap melayani merupakan sikap utama seorang pemasar. Tanpa sikap melayani yang melekat dalam kepribadiannya, melekat dalam sikap ini adalah sikap sopan dan santun serta rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat dengan berelasi dengan mitra bisnisnya. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan keramahan, senyuman kepada para konsumen akan semakin baik bisnisnya. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Janji adalah ikrar yang kesanggupan yang telah dinyatakan kepada seseorang. Pelaku bisnis yang tidak dapat memenuhi janjinya dapat dikatakan sebagai golongan orang yang munafik. Sikap bisnis yang selalu menepati janji, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang lainnya,
Janji yang dimaksudkan dalam hal ini adalah janji di mana seseorang pedagang terhadap pembelinya dalam melakukan transaksi ketika menjanjikan barang yang dijual itu barang yang baik. Semisal, seorang pedagang menjadi seorang produsen ataupun distributor harus senantiasa menepati janjinya dalam mengirimkan barang kepada para konsumen atau pembelinya, misalnya tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kuantitasnya, warnanya, ukurannya, atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi garansi, dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama pedagang, misalnya pembayaran dengan jumlah dan waktu tepat, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 1, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." Yang keenam, jujur dan terpercaya atau al-amanah. Kejujuran merupakan sikap yang dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang awam, manakala tidak dihadapkan pada ujian berat atau dihadapkan pada godaan duniawi. Dengan sikap kejujuran, seseorang pedagang akan dipercaya oleh para pembelinya. Akan tetapi, bila pedagang tidak jujur, maka pembeli tidak akan membeli barang dagangannya. Tak diragukan lagi bahwasanya ketidakjujuran adalah sikap bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang ketidakjujuran, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Yang ketujuh, tidak berburuk sangka atau suuzon. Saling menghormati satu sama lain adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkan pengusaha lain hanya untuk persaingan bisnis. Amat naif jika perbuatan tersebut terjadi dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Sudikah di antara seorang kamu memakan daging di antara kamu yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Karakteristik pemasaran dalam Islam. Ada beberapa karakteristik pemasaran syariah yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan atau rebaniyah. Salah satu ciri khas pemasar syariah marketing yang tidak dimiliki pasar konvensional yang dikenal sama ini adalah sifat religius. Kondisi ini tercipta karena kewajiban, namun berangkat dari kesadaran akan nilai religius yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Seseorang syariah marketer meyakini bahwa Allah selalu dekat dan mengawasinya ketika dia sedang melaksanakan segala macam bentuk bisnis, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari dirinya atas pelaksanaan syariat tersebut kelak di hari kiamat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Yang kedua, etika atau akhlakiyah. Keistimewaan yang lain dari syariah marketer yaitu mengedepankan masalah akhlak, bisa dibilang juga dengan moral atau etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Dengan demikian, marketing syariah adalah konsep yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apapun agamanya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama. Untuk mencapai tujuan suci, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia
baik akidah, akhlak, ataupun syariah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang ketiga, realistis atau al-waqi'iyah. Syariah marketing bukanlah konsep yang tidak eksklusif, fantastis, fanatis, anti-modernitas, dan kaku. Marketing syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islam yang melandasinya. Syariah marketer bukanlah berarti para pemasar itu harus penampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi karena dianggap merupakan simbol masyarakat barat. Para pemasar juga profesional dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja. Ia tidak kaku, tidak eksklusif, tetapi sangat fleksibel dan luas dalam bersikap dan bergaul. Ia memahami dalam situasi pergaulan di lingkungan yang sangat heterogen dengan beragam suku, agama, dan ras. Fleksibilitas atau kelonggaran sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar penerapan syariah senantiasa realistis atau al-waqi'iyah dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Kelonggaran bukanlah suatu kebetulan, melainkan kehendak Allah agar syariat Islam senantiasa abadi dan kekal sehingga sesuai bagi setiap zaman, daerah, dan keadaan apapun. Dan yang terakhir yaitu adalah humanistis atau al-insiniyah. Insaniyah. Keistimewaan marketing syariah yang lainnya adalah sikapnya humanistis universal. Pengertian humanistis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat. Sifat manusia terjaga dan terangkat. Sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara serta sifat kerohaniannya terkekang dengan panduan syariah. Dengan demikian, nilai humanistis ia menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang, bukan manusia yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan menjadi manusia yang bisa bahagia di atas penderitaan orang lain, atau manusia yang hatinya kering dengan kepedulian sosial. Syariat Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Hal ini yang membuat syariat Islam memiliki sifat universal sehingga menjadi syariat humanistis. Hal tersebut dapat dikatakan prinsip ukhuwah insaniyah atau persaudaraan antar manusia. Syariat Islam bukanlah syariat bangsa Arab, walaupun Muhammad yang membawanya adalah orang Arab. Syariat Islam adalah milik Allah bagi seluruh manusia. Dia menurunkan kitab yang berisi syariat sebagai kitab universal yaitu Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.